Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ramadhana min arkanil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil fadli wa mazidil in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Salah satu bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya hanya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita adalah, sudah sejauh manakah ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita lakukan, apakah sudah menuju ucapan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang sudah, alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Tetapi kalau masih belum, mari, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan waktu kepada kita, mari kita gunakan waktu ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, salah satu tujuan ibadah adalah muaranya semuanya untuk membentuk manusia supaya manusia ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang kita lakukan sekarang ini, yaitu puasa Ramadan, sudah jelas dinas dalam Al-Quran
dikatakan dalam Al-Quran tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 komponen, ada 3 unsur, ada 3 syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa 3 syarat itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Karena ulama mengatakan at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamati. Takwa ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah ilmu. Orang yang bertakwa harus punya ilmu. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini harus didasari dengan ilmu. Apabila kita melakukan ibadah tanpa mengetahui dasar ilmunya, kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak kita dasari dengan ilmu pengetahuan, maka mengamalkan ibadah seperti itu hukumnya adalah mardud. Apa itu mardud? La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan ini bisa kita pahami bahwa modal utama orang yang bertakwa, modal utama orang Islam, modal utama orang mukmin harus pinter, harus punya ilmu. Makanya Al-Quran ini namanya banyak. Nama-nama Al-Quran ini ada 70, yang masyhur ada 4. Dinamakan Al-Quran karena artinya adalah bacaan, maka harus dibaca. Ada mengatakan Alkitab, kitab artinya tulisan karena ditulis. Dari keterangan ini bisa kita pahami kita sebagai umat Islam wajib bisa membaca dan wajib bisa menulis. Jangan sampai ada orang Islam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena sejarah negara kita dulu mudah dijajah karena kita mudah dibohongi. Kenapa? Karena tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maka untuk itu mari negara kita sudah merdeka ini jangan sampai terulang lagi kita dijajah lagi gara-gara kita tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan orang Islam ini kelebihannya 2. Karena orang Islam ini belajarnya bisa membaca dari kanan dan bisa membaca dari kiri. Menulis juga bisa menulis dari kanan, bisa menulis dari kiri. Maka kalau kita ini terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang Islam tidak akan mudah dijajah oleh siapapun karena kita bisa menguasai semuanya. Kalau kita sudah bisa baca dan nulis, maka ada nama lain Al-Quran namanya Al-Huda sebagai petunjuk. Kita bisa melakukan Al-Quran ini sebagai petunjuk apabila kita bisa baca dan bisa tulis. Apabila kita tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, maka kita tidak akan mengetahui petunjuk apapun dari Al-Quran itu. Setelah kita bisa mengetahui petunjuk, maka yang keempat ada namanya Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah sebagai pembeda. Kalau kita bisa menguasai baca tulis, maka kita bisa membedakan, oh mana ini tulisan yang benar, bacaan yang benar, oh ini bacaan yang salah. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ilmu itu sangat penting. Saking pentingnya ilmu, maka Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau toh di masjid ini ada taklim, mari kita syiarkan taklim ini. Kita ikuti semua program-program taklim yang ada di masjid ini, sehingga walaupun seminggu sekali kita ada tambahan ilmu dari para kiai, dari para ustadz yang sudah ngajar di masjid ini. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat menjadi orang yang takwa yang kedua adalah al-amal. Setelah punya ilmu harus diamalkan. Karena ilmu tanpa amal ini ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Amal ini adalah sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar menuntut ilmu. Ilmu yang sudah kita dapatkan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena amal ini adalah sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa kita ini benar-benar ingin menjadi orang yang abid, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isyarat-isyarat dalam ibadah kita ini banyak yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, dalam sholat ini ada yang namanya sujud. Sujud ini kalau kita amati antara kepala dengan kaki jadi satu di bawah. Ini isyarat apa? Ini sebuah isyarat harus kita pahami. Hai orang yang mukmin, hai orang Islam, hai orang-orang yang takwa kepada Allah, suatu saat kau jadi orang atasan harus ingat sama bawahan. Suatu saat kau jadi orang yang kaya harus ingat sama yang miskin. Suatu saat kau jadi orang yang sehat harus ingat sama yang sakit. Suatu saat kau jadi orang yang hidup harus ingat sama yang mati. Ini adalah sebuah konsep bahwa orang Islam harus punya jiwa sosial yang tinggi. Makanya dalam puasa ini ada sebuah kewajiban yaitu zakat. Zakat ini adalah bentuk bahwa orang Islam harus peduli sesama orang lain. Jangan menampakkan egonya, jangan melihatkan egonya, jangan melihatkan keangkuhannya. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu, tetapi Islam mengajarkan supaya kita punya kepedulian sesama saudara-saudara kita. Karena orang itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang mampu harus mengeluarkan zakat, yang tidak mampu ya menerima zakat. Jangan sampai kita nanti dalam pembagian zakat kita tidak tepat pada sasaran. Karena banyak kadang-kadang kita mengeluarkan zakat tidak tepat pada sasaran, asal habis saja. Ini kurang pas. Kalau kita pengen ibadah harus tepat pada sasaran. Yang mampu mengeluarkan zakat, yang tidak mampu harus dizakati. Karena zakat ini adalah sebuah konsep untuk mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai miskin selama-lamanya gara-gara orang yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang ketiga adalah al-istiqamah. Mengamalkannya harus dengan istiqomah, harus kontinu. Jangan sampai kita ini mengamalkannya kalau lagi rajin, kalau lagi enggak. Ini tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Jadi tiga komponen ini yang bisa mendukung kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, yang ketiga melakukan ibadahnya dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan tetap. Tentunya dalam melakukan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya ada kendala-kendala, ada ujian-ujian yang kita hadapi dalam rangka menjalankan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menurunkan ujian ini adalah pada hakikatnya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan derajat kita. Semua orang yang ingin naik derajatnya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pepatah ulama yang mengatakan inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah ditentukan dari besarnya ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia. Apabila umat manusia itu bisa melewati ujian itu dan ridho dengan ujian itu, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Tetapi kalau umat manusia tidak ridho, tidak rela, tidak sabar, tidak ikhlas menghadapi ujian-ujian itu, maka Allah akan semakin benci, Allah akan semakin jauh dari kita semua. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita, bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, selalu diberi kesehatan Allah, selalu diberi kekuatan Allah untuk beribadah kepada Allah sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal muddati anta wat talimin wa anika lunatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal salasil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ansai buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.